Arki menang cuy. Itu akan cukup beresiko di dalam pertempuran jarak dekat. Sekali lagi, kalau dua-dua kemudian Dutsnya coba main pisah sama Maal, artinya kan tetap ada dua tembakan yang menggunakan Nikita. Dan semua anggota dari RL Virtus Pro yang coba untuk berusaha kena tembakan Medkitan itu ya nggak akan sebesar itu hasilnya. Dan akhirnya pertempuran bisa terus digas oleh para punggawa dari RRQ. Apalagi RRQ punya kelebihan, yaitu mereka membawa Casey yang kita tahu itu akan ngebuat akhirnya orang depannya akan jauh lebih berani lagi untuk main lebih agresif. Duts udah ngasih info, Maal udah ngasih info, tugas Kiba sama Abai gimana cara mereka untuk bisa mainin momentumnya itu ada di tangan mereka. Makanya tadi yang gue suka dari RRQ, ternyata mereka ini semuanya empat-empatnya itu main. Mungkin kalian nggak sadar bagaimana Bang Kiba masih belum kelihatan nih Bang segala macam, tapi beberapa kali Kiba juga menjadi orang terdepan memberikan info yang benar-benar valid terhadap seorang Maal, terhadap seorang Duts, dan Abai geraknya pun nggak perlu menggunakan kode. Kalau memang dalam kondisi yang benar-benar nggak ada info, baru kodenya dipakai. Jadi Kiba juga bisa berperan penting untuk memberikan informasi terhadap para penggawa dari RRQ. Iya, ada momen Abai mengaktifkan satu kodenya tuh saat di round ke-5 kalau tidak salah ya. Di round ke-5 saat si Maal memenangkan kontesnya sendirian di sana. Dan gue ngeliatnya Diamondnya benar-benar dicari gitu sama dua player dari RRQ, sama Kiba dan Abai di arah bawah, sedangkan informasinya tuh masih kurang valid didapatkan sama posisi player RRQ yang berada di atas. Tapi ada momen saat Maal yang sendirian, kenapa ada posisi saat dia jongkok, dia geser, itu cepet banget karena dengan skill pad yang dia pakai, kalau tidak salah siapa, Benny ya, Benny. Nah, Mr. Benny itu membuat movement saat jongkok itu cepat sekitaran 60%. Jadi keuntungan saat Maal melakukan rotasi itu susah sih, walaupun ya bisa kepredik dengan teman-teman Virtus Pro, tapi susah untuk ditangkapnya gitu kan. Ya. Akhirnya kan ada posisi Maal yang tadi tuh pada 1 lawan 3 lawan gak berani naik, Maal di atas, adu medkit ujungnya juga gitu kan. Itu menjadi momentum yang bagus, dan lihat bagaimana seorang Maal juga tahu ini bedanya player yang memang bisa menghitung dari penggunaan medkit dan segala macamnya terhadap player yang memang ya udah kita main tabrak-tabrak aja. Maal tuh tipikal yang hitung-hitungan. Kalian bisa lihat bagaimana Maal pada saat terkena tembakan dia nge-heal sekali doang, pakai medkit biasa, habis itu nggak penuh sengaja, berarti emang tujuannya mau adu medkit gitu kan. Pada saat penggunaan medkit yang pertama menggunakan super medkit gitu kan. Jadi pada saat zona gigit dia pertama kali, super medkit itu udah jalan penuh lagi, sedangkan yang di bawah itu udah ditembakin sama Maal, udah ditembakin sama Duts, resource medkitnya udah pasti bakalan habis yang pertama. Kemudian Maal sama Duts ini dua orang yang tersisa pakai Nikita juga. Jadi makin terkikis lagi tuh resource dari medkitnya. Dan ini dia untuk match summary-nya, kalian bisa lihat 1-0 untuk skor luarnya, skor dalamnya 6-0 cuy. Pembantaian ini cuy. Ini kaget sih Virtus Pro, cepet banget. Padahal nunggunya kita lumayan ada sejam gitu ya preparationnya, tapi game-nya cepat karena yang mereka lawan itu adalah teman-teman dari RRQ yang gue rasa udah solid banget. Walaupun dengan adanya debut seorang Kiba yang nggak membuat akhirnya posisi atau permainan dari RRQ itu menurun gitu Kodok. Nah itu dia. Ini dia untuk MVP-nya. Ada seorang Duts sebagai seorang bomber pastinya, 3.400 damage, 10 poin eliminasi. Penggunaan skill adalah Casey. Dan untuk skillnya berarti seperti biasa ya, nih kita Otto dan juga Alvaro bersama dengan Bisten juga untuk penggunaan petnya, memaksimalkan Guru Ranat untuk bisa meledakan sebanyak mungkin. Dan ini ngebuat akhirnya dari RRQ bisa mendulang poin yang pertama. Akankah RRQ menjadi tim pertama juga yang masuk ke bracket 1-0 atau tidak nantinya? Scoreboardnya kalian bisa lihat, damage tertinggi dipegang oleh seorang Duts. Ini udah sesuai role-nya banget dengan penggunaan granat gitu kan. Ini cocok untuk seorang Duts, bisa memberikan damage yang luar biasa. 10 poin eliminasi, 3.400 damage. Sedangkan dari Virtus Pro paling tinggi 2.400 untuk eksplosif, tapi nggak ada poin eliminasinya sama sekali nih. Iya, dan lihat ya sebenarnya asis dari seorang RRQ Kiba
Kiba dengan damage 2000 something. Ini membuat akhirnya pertahanan Kiba di depan benar-benar maksimal. Gak melulu dia dapat 4 kill aja artinya gak main. Enggak guys. Jadi kalau misalkan udah dibuka tembakan sama seorang Kiba, di follow up sama seorang Abai. Begitu juga kemungkinan dari seorang Dutch yang melakukan follow up dengan bersih gitu. Jadi memang mekanik dari dua raster terdepan mereka itu benar-benar bekerja banget. Lihat 12 dan juga 13 assist kok dok. Ya luar biasa sekali ya dari Kiba dan juga Abai, tetap bisa memberikan impact tembakan juga. Dan head to headnya ada Demon dan juga Abai. Oke, sama-sama laser juga, tapi memang tadi Demon itu memainkan frag grenade juga gitu kan, walaupun pada akhirnya dari segi damage juga masih kalah 2700, kill juga masih menang Abai dengan 4 poin eliminasi, dan juga ada average KD-nya 4 dan juga 0.5 dan asisnya sama-sama enggak nih, asisnya enggak 0 harusnya ya. Harusnya tadi sekitaran 12 iya. 12. Tapi KD 0,5 ya mungkin dia nggak dapat 0,5 udah kayak pensil ujian jatuhnya. Oke, KD-nya Abai naik 4 ya karena dia tadi mendapatkan 4 kill ya atau 4 eliminasi untuk di round pertama. So harusnya ini masih bisa naik lagi, masih bisa bertambah lagi gitu. Mungkin kalau misalkan Abainya ya bisa di atas 6 kill gitu ya. Tapi emang ternyata yang diharapkan dari RRQ Kazu bukan melulu tentang orang terdepan yang harus mendapatkan poin eliminasi. Dobrakan aja itu, dobrakannya sama 2 orang. Yang follow up itu si Dudes sama Maal. Jadi main banget nih orang belakangan, di mana mungkin Virtus Pro tuh mainnya tuh raser banget, 3 raser kan mereka. Ya, pokoknya 2 kali nih Dudes untuk menggunakan granatnya. Mace-nya tuh 2 kali. Yang pertama pada saat sama-sama berjalan, ngerebut di sisi tengah, Dudes pasti ngelempar ke area sana. Di sisi tengahnya pasti bakal dibuang granatnya. Kalau emang udah gak kena siapapun, bakal ditahan. Kalau memang masih ada sisa, pertarungan selanjutnya setelah dapat info Kiba dan juga Abainya baru dipakai lagi. Jadi ada dua kali fase penggunaan kalau memang yang pertamanya miss. Tapi kalau yang pertamanya connect, biasanya bakal di follow up lagi biar langsung terending juga pada saat itu juga. Jadi nggak ada bantuan yang bisa diberikan oleh Virtus Pro. Bagus banget sebenarnya keputusan yang diambil sama seorang Dut. Artinya ini RRQ Kazu udah mulai bisa mendominasi sih. So, seperti yang tadi aku bilang, pertandingan ini akan jadi 2 hal aja. Kalau mudah banget, kalau susah banget. Dan ternyata mudah banget ini. Mudah banget untuk RRQ Kazu loh. Setup kayak gini yang nggak diprediksi tahu sama apa. Mungkin mereka, mereka nih mainnya cepet gitu kan. Nggak taunya 2 orang tuh cuman ya openingnya doang gitu. Ibarat gerbang, itu gerbangnya tuh si Kiba sama si Dudes. Si Abai. Dudes sih yang melakukan eksekusi, dan kita bakal lihat ini dia POV dari RRQ yang lagi mempersiapkan strategi untuk di Kalahari ya. Ngomongin Kalahari, apakah untuk skill dari kedua tim ini apakah sama apa akan berbeda kok dok? Nah, bisa jadi mereka akan menggunakan skill yang berbeda ya untuk di Kalahari. Cuman yang menariknya tadi ya, kalian bisa lihat ya alasan kenapa mungkin RRQ tidak menggunakan Skylar ya, karena ternyata penggunaan glow tidak sebanyak itu, tidak seramai itu. Dan kita akan lanjut untuk map selanjutnya. Ini map ordernya yang ngambil adalah para penggawa dari Virtus Pro. Kalahari ini pilihan dari Virtus Pro. Ya, ini mungkin bisa jadi map terkuat mereka untuk di Clash Squad ya. Ya, tapi kita lihat lah untuk map kedua kita atau di round selanjutnya nanti akan seperti apa. So, untuk band pick sendiri, dari RRQ Kazu memutuskan untuk melakukan band A124 dan Virtus Pro Casey. Emang Dudes nih nyebelin banget ya. Langsung di ban loh skillnya. Ya, ini Virtus Pro berani sih. Steph-nya berarti bisa diambil sama RRQ Kazu dong. Iya. Berarti Dudes ini nggak ada counternya lagi dalam penggunaan granat. Cuman kalau kita membahas map yang berada di Kalahari, takutnya kalau memang bermain di area Refinery itu juga tidak akan maksimal untuk menggunakan granat gitu kan. Agak sedikit sulit juga dengan grounding yang terlalu jauh. Perhitungannya akan lebih sulit untuk seorang Dudes. Enggak, tetap ternyata masih menggunakan komposisi yang sama persis dari Virtus
Virtus Pro, mereka kekeh banget, keras kepala banget, cuman diganti bendingnya aja nih ya. Jadi mereka tetap masih ada tanknya dengan adanya Sain di sana, kemudian ada Oscar juga yang bisa ngedobrak. Santino coba untuk melakukan flanking juga, karena kan Exposé kan beberapa kali juga tadi akhirnya juga berduel sama seorang Maal sebagai seorang sniper gitu kan, dan itu dia yang bakal jadi cukup beresiko Homer dan juga Iris menjadi pilihan untuk RRQ Kazu kali ini, Bu. Oke, tetap akan mendistraksi pergerakan dari Virtus Pro dengan homernya itu sendiri. Dan harusnya kalau misalkan dia tidak memakai otonya lagi atau diganti dengan Moko, masih efisien banget untuk homer. Tapi kalau misalkan dipakai dengan oto pun, ya artinya Dudes harus memaksimalkan granatnya lagi dengan ada Alvaro dan juga Beaston. Gue rasa combo yang luar biasa juga sih. Untuk sekelas Clash Squad yang mapnya juga nggak besar. Ya, Steffi-nya diambil Sama. Ini malah lagi wah. Jadi ini dia, kita akan segera masuk menuju game yang kedua, RRQ versus Virtus Pro dalam rangkaian Best of 3 Series. RRQ unggul 1-0. Oke, 1-0. Apakah akan menjadi 2-0 atau kita akan bermain di map yang ketiga di Bermuda? So ini dia Survivors. Teman-teman dari RRQ berada di arah atas. So tembakan sudah dibuka, itu dia satu dash dengan satu tasnya dari seorang Abai udah dibuka juga, namun dan Abai harus di-absen. Critical damage juga udah didapatkan oleh seorang Kiba, tapi sayang sekali Maal terlalu jauh untuk melakukan backup sehingga 3 player dari RRQ Kazu di-absen begitu saja, Kodok. Bahkan kita lihat sepertinya teman-teman dari Virtus Pro sudah regrouping kembali, bahkan mediasi sudah dilakukan. Maal dengan pistolnya, tembakan on point tapi dimajuin oleh Diamond. Keuntungan yang akan didapatkan oleh Virtus Pro ternyata dibuka dengan 1-0 itu fix kalah duel semua ya, 3 orang. Kemudian juga perlu kalian lihat bagaimana para penggawa dari Virtus Pro, mereka menaiki tangga terus nyalain Steffi-nya di tangga itu. Jadi kayak mereka itu cukup strong juga, ngebuat dari RRQ pun harus terkena headshot beberapa anggotanya, dan hilangnya tadi cukup cepat juga tanpa memberikan perlawanan. Wah, ini dia nih yang tadi sempat disinggung sama Pak Wayat ya, bagaimana keuangan itu juga harus diatur karena koinnya udah pasti bakal minim banget dari RRQ. Pembelian senjata juga hanya menggunakan mini Uzi saja, Dots di sana. Tapi para penggawa dari Virtus Pro karena unggul 1-0, mereka juga sudah bisa memberikan senjata yang berbeda juga. Tapi Abai serta Kiba akan main dengan cara yang berbeda. Kali ini tidak ada Dots untuk menemani karena tidak ada Casey-nya juga. Coba untuk diculik, ternyata Exposé yang berhasil menculik 1 orang di sana. Namun Abai masih bisa dapetin 1, nggak mau memaksakan. Setelah dapat 1, riset coba dilakukan sejenak. Tapi Dots coba untuk memenangkan duel. Kali ini kalah di tangan seorang Nameless. 2 orang harus kandas. Mal dengan penggunaan Kingfisher coba untuk mencari celah sejenak. Tembakan dari jarak cukup jauh, masih belum goreng dengan cukup baik. Lihat Mal juga terus tumbuh di tangan seorang Exposé. Abai sendirian tidak mampu, dan ini dia Virtus Pro 2-0. Ada jeda ya tadi yang sudah dilakukan oleh Abai, entah dia mungkin respect mau melakukan reload dengan mini Uzi-nya atau dia mau mengeluarkan glue yang nggak ada gitu kan. Jadi dia baru ingat, oh yang ada glue, mau nggak mau nembak gitu. Tapi posisinya udah offside aja, dia udah posisi di tengah di situ. Sedangkan tadi tembakan benar-benar dimaksimalkan oleh 2 arah dengan teman-teman Virtus Pro. So pertandingan yang cukup cepat juga untuk di round kedua dengan keunggulan 2-0 atas Virtus Pro sementara. Tapi kita bakal lihat setup yang akan dilakukan. Oke, malam melakukan flanking lagi ekonomi sepertinya akan dirasakan oleh RRQ Kazu. Masih dengan mini Uzi di tangan seorang Abai, namun itu dia Homer sudah diaktifkan, Steffi juga udah diaktifkan dari Virtus Pro. Namun Abai mencari informasi lagi, itu dia tembakan-tembakan akan dimaksimalkan. Sedangkan Exposé berada di atas, di dalam rumah. Critical damage juga sudah didapatkan, bahkan Nembas keluar dan juga Diamond harus terjatuh. Menyisakan 1 orang dari Exposé yang berada di arah rumah, nggak bisa melakukan backup. Dan cepat banget dengan adanya ledakan-ledakan granat dari seorang Dus membuat akhirnya 2-1. Dos luar biasa sekali, dan granat yang indah, yang cantik bisa
meluluhlantahkan 3 anggota sekaligus dari Virtus Pro yang coba untuk bermain secara defensif. Mereka udah unggul, tapi justru malah terculik dengan adanya proyek granat. Dots butuh informasi seperti itu aja untuk bisa eksekusi kayak tadi loh guys. Itu Dotsnya nggak ngeliat terlalu jelas di mana anggota lawannya, tapi tahu dia di balik glual itu ada beberapa anggota dari Virtus Pro dan coba dilakukan pelemparan granat, ternyata connect dan berhasil untuk kedua kalinya. Bahkan kita melanjutkan kembali langsung saja kita pantau ada satu usaha untuk melakukan backstep sebenarnya, tapi terlalu jauh memakan waktu. Gagal akan cukup beresiko. Kiba hampir aja terculik dia. Respect glual dikejar, ternyata berhasil di-take down walaupun ternyata apa juga dapetin satu orang terlebih dahulu terserang eksplosisi. Namun lihat bagaimana seorang Mal mendapatkan satu orang juga di sana. Waraknya harus ter-take dan coba untuk melakukan revive, tidak akan bisa. Ending coba dilakukan 2 lawan 2 kali ini. Sisi kanan bakal coba digas. Abai berduel masih bisa dapetin satu karena sedang Demon. Nameless tidak akan mampu untuk memberikan bala bantuan karena memang dari segi jarak terlalu jauh. Wop, connect lagi. Shotgun selesai. Sudah di tangan seorang Abai. 2 sama kali ini. Sakit banget, baru breakernya masih aktif dari seorang Abai. Bahkan gue baru ngelaus bawa teman-teman dari RRQ Kazu itu ada 2 Kairos dan ternyata orang depannya yang pakai. Jadi openingnya luar biasa, sakit banget, tapi sayang banget tadi momentum dari seorang Kiba tuh nggak dapat. Setengah XP-nya udah hilang, dia harus dikejar dengan satu player dari Virtus Pro. Jadi mau nggak mau udah langsung tumbang. Tapi untungnya masih ada seorang Maal dari sisi atas dengan Rafael juga yang harusnya cepat banget kalau sudah ada knockdown yang udah dia dapatkan dan dimaksimalkan dengan baik oleh Dots. Tadi gue ngeliatnya dia pakai Moko, pakai Otto. Jadi informasinya solid banget, solid. Namun untuk round selanjutnya kita lihat nih, oke, Dots bakal dihantui dengan ledakan-ledakan. Setengah XP udah hilang dari seorang Dots. Kiba kali ini membuka adanya satu glual. Dia lihat dari sisi kiri juga masih ada pergerakan, tapi nice banget backstep yang sudah dilakukan oleh Kiba, tapi sayang sekali masih bisa diculik. Satu orang yang tersisa dari RRQ Kazu. Maal harus berhadapan dengan 4 penggawa Virtus Pro. Nameless juga berhasil memulangkan Kiba ke sana. Namun hati-hati Maal sepertinya informasinya akan dicari lagi. Ketahuan dari seorang Maal langsung tumbang begitu saja dan Maal sulit banget untuk membalikan keadaannya. Kodo Sulit keadaannya kalau emang 3 orang udah mulai kandas ya di mode CS setup kali ini. Jadi tuh kegagalan mereka melakukan flanking juga tadi cukup beresiko. Emang terlalu memaksakan juga cenderung karena para penggawa dari Virtus Pro tidak ada yang bergerak secara offside. Jadi gak akan bisa di flanking juga. Otomatisnya malah 4 lawan 3 di dalam kondisi Mahal tidak bisa memberikan bala bantuan karena terlalu jauh juga. Kali ini kita akan berpindah menuju ke arah Revenery terlebih dahulu. Apakah dari RRQ bisa melakukan pengejaran atau justru tidak sama sekali? Kali ini Abai akan membeli terus shotgun merconnya karena memang sudah membuahkan hasil yang cukup manis. Tapi sayang masih belum bisa all in gitu ya, atau mendapatkan kemenangan. Dan kita akan lanjut terlebih dahulu. Abai kali ini coba untuk melakukan pengejaran. Lihat prediksi itu berlakukan. Kemudian Oscar coba untuk melarikan diri. Ya ampun, Buarak lari dia ke bawah, jatuh dia ke bawah. Oscarnya dipakai buat lari bukan untuk menerobos ternyata, tapi Mahal kali ini akan menghindar terlebih dahulu. Sudah akan ada eksplosif yang terpantau. Duel antara sniper, duel antara harga diri kali ini untuk seorang Maal dan juga pastinya seorang eksplosif. Maal, Buarak di sana berhasil untuk di-take down di tangan seorang Maalnya. Santai dulu, turunin temponya, tidak perlu terburu-buru. Virtus Pro bermain dengan 3 anggota, terprediksi dari segi posisi. Tinggal bagaimana eksekusi dari RRQ, bagus atau tidak dalam melakukan pengepungan. Oke, sudah akan ada conversion yang bakal coba dibuka, tapi masih belum mengenai damage yang cukup fatal juga. Kelihatan dari serang eksplosinya masih ada serang Mahal yang coba untuk menghindari terlebih dahulu, berhasil coba digocek. Dan lihat bagaimana para penggawa Virtus Pro kali ini cenderung menghindari terlalu jauh eksplosi. Gak ada jalan keluar, tapi Kiba bakal coba digas sama 2 orang sekaligus. Membuat dirinya menarik repositioning ke area bawah. Lihat apa yang dapat 1 orang eksplosi. Unggul dia 2 lawan 3 atau bahkan 4 kali ini. Lihat Abai juga bakal masuk terlebih dahulu. Ada Nemos yang berhasil bertekad, tapi lihat Kiba datang di momen tidak terduga. 3 sama. untungnya Kiba tuh balik lagi, walaupun tadi sempat narik gitu kan, tapi memang zonanya udah gerak, mau nggak mau dia balik. Apalagi tadi keuntungan juga udah didapatkan oleh 1 orang yang udah di take down eksplosinya oleh seorang Abai. Itu posisi dari Mal ngincer kepala seorang eksplosi tapi nggak dapat. Bahkan ada pelemparan Dragon Freeze antara Abai dan juga eksplosi yang memakan waktu aja. Tapi gue rasa itu
mungkin cuma memaksimalkan efek dari ledakan-ledakannya aja gitu kan. Tapi nggak masalah juga karena keuntungan sudah didapatkan dengan permainan cepat dari orang terdepan RRQ Kazu yang langsung melakukan follow up. Dan sekarang kita lihat Mal bakal setup di arah belakang dengan AWM-nya. Hati-hati, abai dengan fase 4 yang sulit banget harusnya diterobos, mengurung dirinya. Oke, medikasi dengan cepat, itu dia repair kita akan dipakai. Namun Kiba kodanya masih cooldown, harusnya masih memberikan informasi juga. Namun itu dia mode breaker akan didapatkan oleh seorang Kiba. Kiba masih belum menembak, sedangkan Dark Daredon sudah terjadi. Namun Kiba sekali tembak dapat 2, langsung dieliminasi begitu saja. Sedangkan kita bakal mencari satu orang yang tersisa, Exposy, yang dari sisi belakang dicari sama seorang Abai, ketahuan dengan satu otonya yang maksimal sekali. Namun hati-hati, Exposy ditembak dari seorang Kiba. Oke, belum ada efek yang cukup. Oke, namun dibalikan ternyata dari seorang Exposy. Untungnya masih ada Abai dari sisi belakang, lompat dia dan berhasil untuk menguntungkan 4-3 skor sementara. Relax, RRQ Kazuma comeback bro. Relax. Ini 3 sama kondisinya. Sorry, 4-3 lebih tepatnya. Dari kondisinya kalian bisa lihat replaynya bagaimana seorang Abai juga mencari mengabsen siapapun yang terlihat. Dan itu memang sudah mulai terpantau bagaimana gaya permainan agresif mulai coba ditunjukkan oleh para punggawa. RRQ Kazu itu sendiri main di area Mammoth. Kali ini Maal harusnya mencari tempat yang bagus untuk bisa memberikan tembakan karena cukup beresiko. Pasti terjebak yang pertama dan itu bakal ngebuat akhirnya dari seorang Maal tidak bisa memberikan bantuan yang impact. Tapi dutnya ya ampun, berhasil ya menembakkan seorang Nameless. Walaupun ternyata memang revive masih bisa dilakukan, tapi hal tersebut akan mendelay resource yang dimiliki oleh lawannya. Dan kita masih akan memantau terlebih dahulu. Maal fokus terhadap satu titik saja, tidak ketahuan sniper lawan ada di mana nih, belum dapat info. Jadi Maal belum bisa bantu teman-teman terlalu jauh juga karena cukup beresiko, kecuali dari serang Maal yang bisa jadi akan langsung disambangi terlebih dahulu. Langsung coba memasak sebuah granat, masih belum menaik siapapun, terlalu banyak glual di sana. Ini dia satu tembakan menuju glual bakal coba dibuka sejenak, kelihatan buara bakal berduel, tembak ada serang Dut masih sedikit meleset, nampaknya belum kena siapapun. Kali ini akhirnya connect karena serang Nameless dan Dut akan coba join ke dalam pertempuran. 2 orang kali ini berhasil coba di-takedown begitu saja di tangan satu orang Dut yang membuat akhirnya menyisakan serang Exposy yang tidak akan ada jalan keluar. Lihat bagaimana serang Exposy pun terdite di tangan seorang Kiba. 5-3 kali ini. 5-3 skor diunggulkan oleh RRQ Kazu. Lihat pertahanan dari RRQ Dudes dan juga Maal dari sisi atas dengan adanya ledakan-ledakan dari Dragon Freeze yang membuat akhirnya Mokonya benar-benar connect, memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa posisi dari teman-teman Virtus Pro itu berada di arah atas. Dan momentum tadi dimaksimalkan dengan adanya ledakan-ledakan dari M590 milik seorang Dudes, karena kan dia pakai skill pasif Alvaro dan juga Biston yang gue rasa maksimal banget. Walaupun tadinya ada Stevie yang bertengger di atas sana, nggak masalah, kita bakal lihat untuk round selanjutnya. Teman-teman dari RRQ sudah mulai menyebar. Dari sisi kanan terlihat ada seorang Maal yang sudah melakukan tembakan-tembakan ke arah tengah, mengaktifkan satu skill Mokonya, harusnya memberikan informasi kepada teman-temannya. Tapi itu dia Abai dengan mode Kelly-nya juga langsung masuk dengan statusnya, tapi sayang sekali harus diculik oleh satu orang Exposy. First blood didapatkan. Namun 3-4 kali ini apakah RRQ masih bisa untuk mendapatkan 6 skor mereka? Tapi Stevie sudah diaktifkan juga, namun ledakan-ledakan yang akan diberikan oleh Dus ke arah kiri. Diamond dan juga Exposy harusnya mengetahui positioning. Ignisnya udah connect ke arah 2 player Puarak yang harusnya juga ketahuan dengan ada Moko yang sudah dipakai oleh seorang Maal. Damage yang sudah didapatkan dari Ignisnya memberikan informasi kepada 3 player RRQ Kazu. Oke, temponya benar-benar diturunin dulu karena dari medan peperangannya juga banyak banget obstacle-nya. Granat demi granat juga bakal dilemparkan. Dragon Freeze lagi-lagi bakal dikeluarkan oleh seorang Maal. Belum ada inisiasi penggerebekan lagi, masih mencoba untuk mencari informasi satu sama lain. Tapi hati-hati, Kibanya harusnya udah ketahuan. Posisinya juga sulit dari seorang Kiba kalau maju sendirian kayak gitu, karena harusnya bisa di backstep dari RRQ Kazu. Nah, untungnya Kiba ternyata berhasil menculik satu Exposy, tapi demikian Kibanya juga harus diculik di sana. Dots bermain sendirian, Tracer sendirian, mengakali dengan AWM-nya. Apakah masih bisa
masih lebih unggul jauh sekali dan membuat akhirnya RRQ harus memberikan 1 poin mereka. 4-5 skor sementara. Betul, keadaan di 4 RRQ memang sudah dipastikan tidak akan menang pada duel tersebut gitu ya. Abainya tumbang, gak ada lagi orang depan yang cukup berani untuk mengacak-acak tempo lawan. Bersamaan dengan 3 orangnya terlalu bermain safe juga, sehingga dari RRQ harus tercuri poinnya. Masih menjadi match point kalau RRQ yang menang dan juga unggul. Ini membuat dari RRQ berarti berkesempatan untuk bermain di hari ini kembali. Dan kita akan melanjutkan lagi Shrine kali ini. Apakah menggunakan cara yang sama? Ignisnya juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Connect dia, terbaca dia, sudah jelas. Nampak dari seorang Ibang masih ada lemparan frag grenade, belum mengenai siapapun juga ternyata. Virtus juga sama, dan kali ini para punggawa dari Virtus Pro terjebak. Mereka tidak berani ambil keputusan, satu keputusan yang sangat-sangat fatal. Ini bisa membuat timnya menjadi gugur begitu saja. Oke, Warak juga akan kelihatan. Lemparan dari arah granat bakal coba dibuka. Masih coba dipantau, tembakan belum kena sasaran. Dots kali ini 1 jam terlebih dahulu bakal dilakukan, berhasil menangin duel tanpa penggunaan granat pun jadi. Dots kali ini nampaknya akan bermain sangat-sangat galak, tapi Kibi harus terculik lebih awal. Bukan hal yang bagus, bukan hal yang mudah untuk RRQ. Namun Dots akan dari arah belakang, justru malah terkena tembakan lihat dari seorang Remblos. Menyisakan 1 orang saja karena malnya pun harus terjatuh begitu saja. 1 jam baik. Kali ini mendapatkan 1 orang. Coba berpindah dengan penggunaan zone zero, tapi ternyata masih dibikin match point 5 sama kali ini. Aduh, deg-degan ini yang menang siapa nih antara RRQ dan juga Virtus Pro nih, Kodok? Sangit banget. Apakah kita akan bermain di Bermuda nantinya? Tapi kalau misalkan ngeliat tadi pertempuran intens, benar-benar maksimal ya. Walaupun tadi sempat ada ledakan dari M590 yang connect terhadap seorang Puarak, dan untungnya Puaraknya langsung maju begitu aja. Udah connect, pokoknya pasti di take down. Tapi sayangnya Otonya sebenarnya udah aktif juga untuk menandai 3 player yang tersisa atas Virtus Pro. Hanya saja Dutsnya itu dimajuin oleh 2 player dari Virtus Pro. Nggak bisa ngapa-ngapain, satu persatu udah pasti di absen, dan keuntungan pun terjadi atas 5 skor. Sementara 5 sama maksud gue. Dan sekarang kita bakal lihat apakah 6 skor akan diambil oleh RRQ atau Virtus Pro. Tapi dibakar dengan Ignis. 2 player terdepan dari RRQ sudah tumbang. Ternyata kalah kontes. Sakit banget tembakan-tembakan yang sudah diberikan oleh Virtus Pro. 1 orang dari Dot sepertinya akan kewalahan dari sisi atas. Terperangkap, positioningnya sudah kebaca dengan 3 player, bahkan 4 player yang masih unggul dari Virtus Pro. Stevie udah diaktifkan, gol juga sudah ditataki. Tapi hati-hati, Dots masih stay di atas sana. Lihat pergerakan dari Puarak, harusnya informasi udah didapatkan juga dari seorang Dot. Tapi Dots mengambil sisi belakang, ada eksplosif yang sudah dia lihat, masih miss aim yang gak lengket. Namun bisa dikeluarkan dari sisi bawah, tapi ya itu dia posisinya seri kadang 1 sama. RRQ hampir saja menang, hampir saja 2-0, tapi harus dibuat 1 sama. Dalam keadaan Virtus Pro yang tertinggal, mereka mampu untuk bangkit. Luar biasa sekali bagaimana ternyata Virtus Pro bisa melakukan setup sebagus itu. Beberapa kali kita lihat 3 playernya itu jauh lebih cepat tumbangnya dibandingkan repositioning seorang snipernya. Itu RRQ itu 2 kali tuh, 2 round tadi kalau kalian sadar kayak gitu. Di round terakhir bahkan dari seorang Dut masih belum dapetin tempat tembak yang enak, 3 temannya udah rata duluan. Itu menjadi titik fatal juga untuk para punggawa dari RRQ Kazu. Ya, beberapa kali kita lihat 3 playernya itu jauh lebih cepat tumbangnya dibandingkan repositioning seorang snipernya. Itu RRQ itu 2 kali tuh, 2 round tadi kalau kalian sadar kayak gitu. Di round terakhir bahkan dari seorang Dut masih bisa menjaga jarak antar. Itu menjadi titik fatal juga. Mic-nya. Halo Bang, halo Arsya, halo Kakak. Kenapa guys mic-nya guys? Kenapa Bang? Kenapa? Iya guys, gua Gatot Kaca penghibur ya guys. Prediksi kapan kira-kira frag granate Dut sini? Jalan tiap nonton pas kalah terus, nah ada lu super kalah nih jadi RRQ. Udah lu nggak usah nonton dah. Kenapa guys? Tahu guys. Granate yang ngebuat mereka. Oh ini kena cocok. Faksi jangan jangan Itu yang mana ya? Yang ini ya Gajah Bonsi. Live-in. Itu live. 16 ada si Bapak ya.
15, 14. Kita satu-satu aja men. 13, 12. Kita sambil lihat dari belakang, juga ya ini ya. Alright, oke 19, 18 benar. Rambutnya koak bang, rambutnya agak pitak ini men. Seriusan rambutnya pitak. Men rambutnya kayak begini salah kan men? Salah ya? Motor jadi monster. Cara bermain begil ya. Gua. Kita lihat seorang Dut sebagai pembuka. Iya. Jadi udah mulai bisa dibaca sama Virtus Pro, jelas ini berbahaya. Artinya bukan strategi yang bisa diulangi terus-menerus selama 5 round atau 11 round berjalan gitu kan. Iya. Mereka harus cari celahnya, mereka harus cari caranya, mereka harus cari tahu gimana Dut ini kalau bisa jadi yang follow up aja gitu. Jangan jadi orang pertama, tapi biarin yang lainnya jadi orang pertama seperti seorang Kiba dan juga seorang Abai. Dan Maale kan butuh waktu memang untuk melakukan repositioning berkali-kali. Dan ini juga cukup beresiko untuk seorang Maal yang rentan juga 2 atau 3 kali tadi terculik sama Puarak. Ya. Artinya udah mulai ketahuan nih. Oke, ini RRQ mainnya sama base-nya 3-1. Satunya bakal lempar granat ke tengah. Kita tutup pakai glue wall. Satu orang lagi gimana caranya sampai ke arah serang Maal. Ya. Puarak udah nyelesain tugasnya 2 atau 3 kali. Kerasa banget Maalnya nggak ada impact di dalam pertarungan karena tumbang pertama terus sama seorang Puarak. Dan Maal yang udah terlanjur fokus juga sama apa yang di depan berkat informasi Kiba dan juga seorang Abai ya justru malah nggak sadar akan kanan kiri belakangnya gitu. Iya, yang artinya juga sebenarnya Maalnya dulu sih harus di take down untuk RRQ Kazu karena udah terlihat yang awalnya atau di round pertama itu kita lihat eksposi yang membayangi si Maal. Tapi untuk teman-teman dari Virtus Pro ternyata mengirim 2 player. Warak juga diberikan tugas tersebut untuk men-take down 1 orang dari Maal itu sendiri dan sukses. Gitu. Tapi emang ya balik lagi untuk di map Kalahari ternyata memang map terkuat. Nggak kuat juga karena kan emang lumayan 65 ya. Lumayan ya kejar-kejaran gitu. Tapi oke lah secara nggak langsung mekanik mereka di Kalahari untuk 2 round terakhir tadi di Foundation dan juga di arah terakhir tadi gue lupa itu oke banget loh penguasaan dari obstacle dari grounding itu dimaksimalkan sama teman-teman Virtus Pro. Betul gue setuju banget penguasaannya itu dimaksimalkan karena memang pada akhirnya kalian bisa lihat kondisi seorang Maal yang nggak bisa dapetin free hit free dia di game pertama. Maalnya banyak dibungkam untuk di Kalahari kali ini gitu kan. Dan tadi aku sempat nengok ke belakang ternyata Etindir yang bakal main harusnya ya. Berarti Kibanya bakal coba diganti dulu, di replace dulu sehingga Etindir yang masuk. Dan memang Kiba ini masih belum kelihatan gaharnya. Memang kalau kita ngomongin buka jalan dan segala macam itu benar, dapat asis juga banyak itu benar. Tapi yang dibutuhin sama RRQ adalah orang yang bisa ngembangin gaya permainan seorang Abai rasa. Abainya bisa dapetin poin eliminasi, ya lu juga bersaing sama seorang Abai. Terus ikutin Abai gimana caranya untuk bisa ngebuka jalan dan segala macam. Karena tadi gua ngeliat di shrines aja Kiba agak sedikit playset pada saat dia coba jalan duluan justru malah dia yang tumbang duluan sama seorang Exposi. Itu kan cukup dipertanyakan juga sense. Wah kok dia nggak sadar itu polos banget gitu kan. Karena emang kawan-kawan dari arah Virtus Pro ini juga banyak gerakan-gerakan tambahan yang akhirnya apa yang ada di kepala anak-anak RRQ ini, oh Virtus Pro begini ternyata bukan gitu. Itu yang ngebuat akhirnya cukup sulit Bon ya. Ya oke, kita bakal lihat untuk game summary-nya juga untuk di round kita yang kedua. Ini dia 1-1. Kita akan bermain di map kita yang ketiga di Bermuda. Kan gua bilang ini mah 1-65 ini. Fix banget ini guys. Lucu banget kita pulang subuh ya teman-teman. Ya karena emang timnya kan kuat-kuat juga gitu kan. Coba mode CS-nya diambil dari 8 tim terbawah. Nah, itu baru lebih random lagi tuh gitu. Baru ya cepet juga, tapi ya nggak tahu kalau misalkan ngomongin CS ya bisa jadi misal ada Malaysia yang main gitu kan. Ya 65 di tiap round ya jadinya seru juga. Tapi ngebahas untuk scoreboard kali ini, oke satu sama lihat damage dari Nameless. Tadi emang kelihatan ya kontribusi Nameless-nya tuh gede banget.
damage-nya emang gak besar seperti Exposy, karena Exposy ternyata memang dikirim dari orang belakang memaksimalkan snipernya aja. Tugas Exposy jadi mata elang, lu nembak udah itu aja, nggak usah follow up. Yang follow up itu nameless. Tadi gua ngelihatnya Puarak juga dapetin momentumnya dengan tugas yang diberikan akhirnya untuk di round kedua di map kalah hari ini. Sedangkan kalau kita lihat, wah asisnya Mali besar banget. Dudes melakukan punishment yang luar biasa. Luar biasa sekali ya kalau kita melihat dari scoreboard yang memang ini terjadi sampai game yang ke-6 atau round yang ke-6 juga pada akhirnya ya 6-5. Dan ini untuk head to head Dudes serta Exposy. Nih Boomer melawan seorang sniper juga ya. 9 elim dari seorang Dudes, ada 6 elim dari Exposy. 4.200 damage yang diberikan sama seorang Dudes, tapi Exposy 4.900. Ada average killnya kali ini dengan 1,29 serta 1,2 dari masing-masing antara Dudes dan juga Exposy. Asisnya sama-sama 0 kali ini Bun ya. Iya asisnya kelihatan tidak ada kontribusi, tapi di sebelumnya juga kan asisnya 0 juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngebaca tentang elims dan juga damage, dari damage sih sebenarnya dari kedua head to head ini sama-sama memberikan kontribusi yang besar, 4.000 something gitu, yang memang berperan memegang senjata sniper. Kalau tidak salah tadi sempat Dudes itu memegang senjata AWM-nya, berarti tukeran sama Maal. Bisa jadi tukeran, bisa jadi mereka memaksakan untuk main dua sniper pada akhirnya karena Maalnya keculik terus gitu kan. Karena kan lu tetap butuh sniper di kala hari gitu, karena sekali lagi groundingnya itu bisa lu mainin. Betul. Dan itu coba diterapkan oleh RRQ dan Dudes coba untuk memainkan itu, walaupun pada akhirnya ternyata tidak ada hal yang juga bisa dimainkan karena sudah tumbang duluan teman-temannya. Dudesnya belum siap sama sekali, sendirian ya mau apa gitu, agak-agak sedikit sulit juga sehingga akhirnya skor 1-1. Dan sekali lagi tim Indonesia masih punya kesempatan untuk memberikan perlawanan. Tim Indonesia masih tetap punya kesempatan untuk bisa dapetin kemenangan karena di game pertama aja kita menang 6-0 gitu. Menuju BNN Back terlebih dahulu ada Stevie yang bakal coba di-ban, serta ada Casey juga ya. Kan apa aku bilang Stevie ini harus di-ban biar Dudes ini masih bisa main gitu loh. Jadi nggak menguntungkan dengan sniper atau senjata sniper yang dia mainkan loh, apapun itu. Ya. Walaupun dia harus memegang AWM ya, tapi yang efek full banget itu granat dari seorang Dudes sebenarnya. Yes, ini A124 nggak sih? Boleh, nice. Bener aja kan A124 dilepas juga, jadi nggak ada salahnya untuk digunakan. Dir orang depan juga yang bakal make. Ini bakal jadi angin segar jika nantinya A124-nya minimal konek ada 2 orang aja. Ini cocok banget di follow up sama seorang Abai itu, dikejar-kejar pasti sama Abai gitu kan. Dan dengan tidaknya Stevie, betul banget Ambon, di sini Dudes memiliki space yang sangat-sangat luar biasa, bisa memberikan granatnya. Kalian bisa ngeliat di game 1, granat dari seorang Dudes itu luar biasa mengerikan, dan hal tersebut bisa terjadi lagi dengan tidak adanya Stevie. Virtus Pro harap berhati-hati untuk map yang terakhir tadi, map random, yaitu kita dapatnya Bermuda kawan-kawan ya. Bermuda, jadi tidak ada nih permainan-permainan di arah grounding atas atau di compound atas lagi untuk teman-teman dari Virtus Pro. Ya ditambah dengan Oscar. Tadi ada momen tuh di refinery, Oscarnya si Puarak melesat jauh sampai ke bawah. Ya. Sampai bukan serata, dia harus berhadapan dengan Aba yang melakukan follow up karena dia. Tapi Emang cabut dia. emang cabut aja, gesit banget ya. Emang cabut dia, Iya, cabut. meninggalkan permainan di atas gitu ya. Betul. Waktu tukeran kali ini ya. Irisnya digunakan sama seorang Exposy dan sekarang bakal coba dibawa sama seorang Maal. Kode juga yang dibawa. Informasi follow up bisa dilakukan oleh RRQ Kazu. Virtus Pro Santino kali ini akan dipegang seorang Demon. Orang di depannya tetap Oscar sama saya nih, cuman di belakangnya akan menggunakan Santino, yang mana berarti repositioningnya akan semakin sulit lagi tertebak. Demon tadi kalau kita lihat beberapa kali juga memainkan granat, artinya mungkin semua frag granat itu bisa dimainin sama seorang Demon di tim Virtus Pro. Cuman dengan adanya Santino yang dibawa, ini bakal jadi keuntungan untuk Demon, bisa repositioning lebih jauh dibandingkan seorang Dudes. Betul sekali. Tapi untuk di game kita yang selanjutnya di Bermuda akan segera masuk. So, mari kita doakan semoga RRQ Kazu bisa langsung lolos untuk ke semifinal dan grand final Survivors. Ini dia Bermuda. Let's go. Let's go. Lihat bagaimana untuk pertama langsung ada Clock Tower juga kali ini yang menjadi map di antara keduanya.
Posisi dari seorang Mahal bakal menjaga sisi belakang terlebih dahulu. Udah ada stok kredit kedua dibuka. Lihat dari Etindir bakal coba untuk menerobos lawan 3 orang. Satu dompetnya connect ke arah seorang Deman. Ternyata dia tapi Cindir jalan tanpa permisi, jalan tanpa informasi membuat dia menerus tumbang. Apa yang naik melawan 3 orang cukup gegabah, cukup terburu-buru dan harus ter-take down. Belum siap dari seorang Dots kali ini melempar satu buah blast freeze. Eksplosif tumbang, sisi kiri ada orang, tembakan bakal terbuka. Ya ampun, kali ini nampaknya tidak ada. Oke, 18 juga yang coba digunakan. USP saja seharusnya Dots agak sedikit kesulitan kali ini. Side-nya sih ada, tapi kan harus nempel dulu. Kemudian Maal juga masih terlalu jauh belum dapat vision karena para penggawa dari Virtus justru malah mainnya di dalam kompon kali ini. Maal coba melakukan pepeng shot, belum mendapatkan apapun. Tumbang sudah dari serang Dots. Kali ini akan ter-take dan juga 3 anggota. Terkunci dari serang Maal. Kegok bunda akan diburu. 2 arah sekaligus. 1-0 untuk Virtus Pro. Oke, lumayan lama ya temponya permainan untuk di Club Tower. Lihat pertama Explosi dapetin kepala dari seorang Gear, nggak ada follow up lagi saat Abai naik ke atas, digerebek sama 2 player dari Virtus Pro. Demas berhasil mencetak 1 orang dari Abai, namun Explosi juga berhasil untuk mendapatkan beberapa player lagi di arah bawah gitu. Dan sayang banget tadi gua ngelihat sebenarnya Dudes itu udah nggak ada granat, jadi Dragon Freeze-nya itu udah benar-benar udah dipakai, dapat di 1 knockdown, tapi masih bisa untuk dilakukan reviving, reset lagi teman-teman dari Virtus Pro, dan posisinya udah kalah jumlah tuh udah nggak asik banget sih Kodok. Iya ya, udah pasti bakal sulit banget lah dari segi posisi yang memang kalau sudah kalah jumlah 1-0. Ini lagi dan lagi ada keunggulan dari koin FF-nya ya untuk di tangan Virtus Pro itu sendiri. Dudes membeli frag grenade kali ini. Satu percobaan yang gagal, sisa 1 berarti. Karena harusnya dari koinnya tidak akan cukup. Dan Dudes menggunakan senjata seadanya kali ini. Abai coba untuk melakukan flanking dari arah yang berbeda. Etindir coba untuk menemani keberadaan dari seorang Dudes, tapi juga harus melebarkan sayap terlebih dahulu. Abai tidak memberikan info di mana para punggawa dari Virtus Pro kali ini. Coba untuk diputer, naik lagi ke sisi atas, ada Explosi jauh di seberang. Ini bakal jadi berbahaya. Eksplosinya udah ketahuan, tapi nggak mau ditabrakin juga sama seorang Abai dan juga Etindir. Lebih berfokus, berarti kalau eksplosinya di belakang jauh kayak gini, di depan kita cuma ada 3 orang. Ditabrak langsung Abai, masuk dia, berhasil untuk memberikan 1 knockdown pada bagian jiwa. Abai dan Ulang lik. sliding sudah dilakukan walaupun ternyata Mahal harus terjatuh, pertukaran terjadi, tapi keuntungan ada di tangan dari Arar Kegazu. Sekarang Dots bisa mendapatkan mini usinya juga, berhasil juga untuk perang jarak dekat. Bahkan ada seorang Demon coba cabut menggunakan Sentinel. Kali ini tidak akan ada jalan keluar untuk para punggawa dari Virtus Pro. Explosi masih bisa untuk mengintai, apakah bisa untuk mengambil 1 orang terlebih dahulu, karena kalau Eksplosinya dapetin 1 knock, ini baru keadaan menjadi seimbang. Explosi udah mulai kelihatan, Abai langsung bergerak cepat, 1 jam sudah dilakukan, berhasil serangan 2 arah. Nampaknya berhasil dimakan juga. Pada akhirnya Abai menutup semuanya. Yes, cuk. Mulai pula wasu. Saat melakukan 1 dash, menggunakan 1 Tatsuyanya itu saat mode breakernya aktif. Dari Kairos masih aktif, dia langsung maju, follow up 2 orang knock, dan langsung di follow up dengan cepat juga sama Dudes dan kawan-kawan. Dan gue ngeliatnya, ya akhirnya permainan seperti ini yang diuntungkan dari RRQ, permainan cepat dari seorang Abai saat adanya lawan menjadi penumpukan di dalam 1 compound. Dan itu tadi diunggulkan secara mutlak ya, walaupun ya lumayan buying time juga di awal gitu. Dan sekarang kita lihat eksplosinya bertahan di arah 1 compound, sedangkan dimajuin oleh 3 player. 150 kena setengah XP-nya dari Puarak udah hilang, namun Abai ya 1 bapak sudah dikeluarkan juga, namun kali ini Abai berhasil mendapatkan 1 dari Puarak yang low sekali XP-nya. Di end begitu saja, dia absen 1-1 nameless-nya. Dudes yang terjatuh di sisi belakang masih bisa untuk di backup ternyata dari seorang Maal, namun Diamond dan juga Explosi bakal menggedor. 1 dari Diamond berhasil untuk mendapatkan 1 dari Abai, namun Skylar milik seorang Maal mampu menghancurkan pertahanan dari Glowal teman-teman Virtus Pro. Oke, Taiwan, kita bakal lihat Virtus Pro harus dipulangkan 2-1 skor sementara. 2-1 RRQ memimpin. Luar biasa sekali dari seorang Abai memberikan follow up yang dilakukan terhadap respon dari granat seorang Dot itu sendiri. Lihat Abai plus mini Uzi sama dengan Goat guys. Goat guys, udah nggak
ada bendungannya lagi nih Abai kalau udah pakai mini Uzi. Ngebuat akhirnya dari Virtus Pro juga kesulitan. Dan sekarang udah akan ada MP5 chip 3 yang dibawa sama seorang Abai. Kemudian kalau kita melihat bermain di area shipyard, ini bakal jadi momentum yang bagus jika Abainya bisa menyelinap ke area labirin. Ini akan membuat akhirnya dari Abai bisa mendapatkan posisi free hit sekali lagi. Lemparan dari Dragon Beast masih belum bisa meraih sasaran dengan cukup tepat. Wow, dengan Kingfisher-nya bakal coba menjaga jarak terlebih dahulu. Ada eksposisi yang kelihatan. Udah satu bos kita bakal coba dibuka juga kali ini. Berhasil terkena damage, namun Mal juga terkena lemparan frag grenade. Jalan dia maju dia dengan harapan bisa menghindari. Kurana justru malah menyambangi begitu saja. Untungnya tidak tumbang, masih bisa menggunakan medkit sejenak. Ditahan terlebih dahulu. Dos dapat info ada 3 orang di depannya. Berhasilkah? Berhasil! Terjata lagi dan lagi Dos dapetin 1 orang di bola sama seorang Etindir juga di belakang. Terdengar suara step, kali ini bakal coba diduelin. Demon yang tersisa, Demon yang tertinggal terlalu jauh dari kawan-kawannya, tidak bisa memberikan follow up lebih jauh lagi. 4 lawan 1. Demon pakai ke bunda. Abai datang dari arah yang berbeda, dari atas Etindir. Selesai sudah 3-1. Arkyukazu memimpin kali ini Tanpa ada yang terculik 1 orang pun dari Arkyukazu. Luar biasa, lihat Mal itu udah low banget XP-nya. Itu ada granat dimajuin sama Mal padahal phase 2 gitu kan. Tapi ya memang keuntungan yang udah dilakukan kalau misalkan lu main di arah banyak banget obstacle kayak gini, ya lu masih bisa bersembunyi untuk melakukan medikasi. Sedangkan 3 teman-temannya langsung melakukan follow up. Tadi ada eksekusi dengan 1 scaler juga yang sudah dikeluarkan oleh Maal terhadap 1 orang dari kalau nggak salah Puarak. Dan posisinya udah benar-benar langsung dimaksimalkan dengan baik gitu sama teman-teman RRQ. Granat Dudes juga udah matang di sana. Namun kali ini hati-hati Maal dari sisi belakang coba untuk melakukan backup firing, namun Nemes juga terjatuh di sana. Langsung take down begitu saja. 1 tukar 1 ternyata udah terjadi, namun Puaraknya juga harus tumbang, dimajuin. Oke, mode breaker ini dia lagi-lagi dari seorang Abai, tapi berpindah dengan adanya Santino di sana. Abai berhasil mengabsen 1 persatu teman-teman dari Virtus Pro. 4-1 skor sementara. Waduh, Arkyukazu memimpin semakin jauh. Karena Virtus Pro kesulitan sekali. Lihat bagaimana mereka tadi membawa shotgun mercon 3, berharap pertempuran di area Nureknam itu terjadi di jarak yang sangat-sangat dekat. Tapi tidak untuk seorang Maal. Maal yang mendobrak mendapatkan 1 menjadi celah yang sangat-sangat besar untuk RRQ untuk bisa masuk ke pertahanan dari Virtus Pro itu sendiri. Kita lanjut kembali. Kali ini akan ada Marcel yang akan jadi adalah pertarungan di antara keduanya. Abai menjaga sisi kanan, Demon udah mulai kelihatan. Oke, Abai kali ini kombinasi senjata jarak dekat dan juga jauh kelihatan juga dari seorang lawan ya menggunakan Santino. Coba untuk cabut telah terkena tembakan dari Vielska yang cukup sakit, setengah darah menghilang. Sudah ada 1 frag grenade juga yang bakal coba dibuka. Dragon Rage juga masih coba masuk terlebih dahulu memberikan damage yang cukup fatal. Dudes udah mulai terbaca. Kali ini bakal coba dikunci berdua jarak dekat, dapat 1 tapi tumbang juga pada akhirnya dengan seorang Nameless. Gak masalah, masih ada follow up yang dilakukan. Malah kali ini bukan scaler yang bagus banget, tapi tidak akan tertembak karena masuk ke area obstacle terlebih dahulu. 1 ternyata pecah. Kali ini Etindir juga datang dari belakang, coba memberikan bantuan walaupun sedikit terlambat. Gak masalah, masih ada damage yang bisa diberikan, namun kelihatan juga coba digunakan terlebih dahulu. Etindir kali ini bakal coba disambangi. Oscar bakal coba dibuka 1 jajak gagal. Puarak seperti juga berhasil dapetin 1, namun harus menunggu anggota sehingga ternyata sekarang harus tersusul di tangan Virtus Pro 2-4 kali ini. Oh my god, lihat gebrakan dari Virtus Pro tuh menyala banget. Lihat 1 orang dari 18 dia digerebek dengan 2 player dari Virtus Pro. Ditambah tadi sebenarnya Diamond itu udah mulai kritis di awal. Dia ngebuka 1 Santinonya, udah setengah XP-nya, dia mundur menggunakan Santinonya. Di follow up sama seorang Abai yang mode Kairos yang lagi aktif. Tapi lagi-lagi Santinonya di Sorry guys. Kairosnya lagi aktif, tapi lagi-lagi Santinonya dipakai lagi, jadi menyebalkan sekali. Diamond
benar-benar berulah dan ternyata move-nya berhasil dengan Santinonya, membuat akhirnya RRQ-nya terpecah belah untuk positioning dan langsung di follow begitu aja. Namun kali ini kita bakal lihat untuk di round selanjutnya 4-2 skor sementara. Ada satu Stevie juga yang sudah dibuka. Hati-hati, A124 juga sudah dilontarkan oleh Ektindir terhadap lawannya. Terlihat Abai bakal menghadang dua player, tapi sulit sekali karena RRQ Kazu menyisakan satu player saja yang masih sehat. Ektindir bahkan spray down ke arah depan. Diamond akan menjadi makanan atau Ektindir yang akan dimakan. Ternyata Virtus Pro membalap dengan 3-4 skor sementara. Ini bahaya untuk RRQ, bagaimana ternyata mereka coba untuk melakukan setup yang terburu-buru juga. Abai udah terlanjur masuk ke depan, udah terlanjur nempel, dia nggak bisa balik gitu kan. Diterobos akhirnya sama Oscar. Ini yang perlu diketahui sama seorang Abai lebih tepatnya. Kalau mau maju teman-teman yang masih terlalu jauh, resikonya bakal cukup tinggi karena ingat lawannya tuh Oscar. Bisa diterobos glualnya. Setelah dapat info tadi Abainya sendiri yang langsung diterobos aja. Abainya tumbang, udah enak tuh tinggal diambil satu persatu karena nggak ada yang bisa melakukan follow up juga. Kita akan lanjut ke area factory kali ini. Keadaan 4-3 skor sementara. Sudah akan ada setup kiri dan kanan. Maal berduel sama seorang Demon dengan penggunaan AWMY pastinya. Sudah ada smoke juga dari seorang Maal yang bakal coba digunakan agar bisa berpindah, tapi masih connect tembakannya. Benar membuat dari seorang Maal kali ini harus menggunakan method sejenak, tapi melarikan diri adalah solusi. 2-3 glual untuk geser doang. Sayang banget dari seorang Maal, tapi gak ada pilihan lain daripada Maal juga harus tumbang karena Maal juga sudah tidak ada helmnya. Ini bakal jadi cukup resiko untuk dirinya. Abai terkena damage cukup fatal. Demon memasang sebuah granat terlebih dahulu. Double dari glual yang ada, berharap tidak connect karena siapapun, tapi Abai benar-benar dibikin bonyok. Ini lihat dari Virtus Pro udah mulai membagi posisi 3 orangnya ke area yang dimiliki sama RRQ. Sedangkan RRQ masih terfokus di area tengah. Sisi kanan udah mulai terbaca. Maal kali ini masih berduel bersama dengan seorang Exposi. Glual tidak ada, tapi masih ada juga inisiasi yang bisa dilakukan sama seorang Maal kali ini. Terlalu jauh nampaknya posisi Maal. Kalau Maalnya tumbang, Maal udah nggak bisa diselamatkan. Kalau Maalnya terjatuh, udah pasti RRQ bakal digas langsung oleh para punggawa Virtus Pro kali ini. Tetap terjadi, kelihatan double pick berlakukan, berhasil ditekton di tangan seorang Exposi kali ini, tapi bola dari seorang Abai bakal dilakukan, berhasil juga ada pertukaran, tapi Abai dalam keadaan cukup karat. Mode Eros nyala tapi tidak akan cukup. Nyatanya Dos datang dengan penggunaan AWM juga masih bisa memberikan satu takedown di sana. Nameless coba untuk mengincar, ada Puarang yang datang, ternyata berhasil menumbangkan ke arah seorang Dos. Apakah kali ini tim Dira akan melakukan clutch gaming? Berhasil dapetin satu, revive masih bisa, masih ada keluar juga. Nice banget keduanya, masih sama-sama pasang kali ini. Dragon Breath bakal coba digunakan, ternyata Nameless tidak revive tapi langsung menabrak Abad sama kali ini. Aduh, semakin dikejar semakin jauh lagi ini kita pulangnya ya. Semakin lama maksudnya, tapi lihat sebenarnya kesempatan dari Dir melakukan reviving seorang Dus tadi tepat dengan adanya Tifa, tapi ya lagi-lagi ini CS, apalagi musuhnya udah di depan muka banget, sulit banget mau mengandalkan adanya reset yang gue rasa dengan timing yang sedemikian baik gitu ya. Dan gue rasa tadi opening yang udah dibuka oleh Virtus Pro menuju ke arah Maal membuat akhirnya utility Maal itu udah nggak ada helm, phase 2, Glual udah nggak ada, Medkit udah nggak punya. Jadi kesempatan dari Maal itu engage bersama Virtus Pro tuh sulit banget. Namun kita lihat ini dia siapa yang akan mendapatkan skor yang kelima. Sedangkan Dots melemparkan Dragon Freeze-nya ke depan. Lihat Abai masih menjadi garda terdepan untuk RRQ Kazu. Sedangkan Diamond sepertinya sudah terbaca pergerakannya oleh seorang Dots. Tahan dulu, keluar dia. Oh ternyata akan memasak satu granatnya lagi. Hati-hati, jangan terlalu buang-buang resource kalau benar-benar itu tidak maksimal. Sedangkan Abai dengan Kairos yang sudah aktif, lihat Dragon Freeze dikeluarkan, berpindah pergerakan dia. Sedangkan di dalam itu masih akan dimanfaatkan juga oleh Virtus Pro. Satu orang dari Kuarak ternyata berhasil menggedor pertahanan dari Ektindir. Abainya juga terculik, sayang sekali. Duel tukar satu sepertinya. Namun Puarak juga berhasil untuk diculik. Hati-hati Dut masih memainkan dengan shotgun M560-nya. Itu dia ledakan-ledakan supaya melakukan ending terhadap satu orang dari Puarak. Nameless akan menjadi damage yang benar-benar akan dimaksimalkan oleh Dut. Tapi dua
versus semakin sulit posisinya. Dut sudah nggak punya face sama sekali, sedangkan Maal di sini masih memainkan positioning yang gue rasa ini nggak terlalu baik untuk RRQ Kazu. Daman melakukan medikasi dengan cepat, sedangkan exposition Genemas masih menunggu timing zona benar-benar kecil kodok. Ini sulit buat RRQ. Bagaimana sekarang udah dimulai ditempel juga, 3 orang udah tahu bahwa pemain RRQ berkumpul satu global yang sama. Mereka udah nggak ada resource global juga. Kali ini lihat bagaimana seorang Dut coba untuk mengintai dari arah yang berbeda, nyari kompon dulu agar bisa ada tempat persembunyian, tapi sakit banget zonanya. Udah mulai mengikis ke arah itu dari seorang Dut, kali ini terjatuh bahkan dengan sakitnya zona. Maal sendirian gak akan bisa berkata banyak karena memang sudah dikepung dengan ada 3 anggota. Badly bakankah kena comeback dari RRQ? Ya ampun. Ya ampun, ini dikejar sih. Virtus Pro benar-benar pengen banget dapetin slot ke semifinal dan juga grand final. Tapi sayang sekali ya, tadi posisi yang sulit banget, 2 orang yang tersisa dari RRQ ditambah Dutch yang udah nggak punya medkit gitu. Dan ya udah dia memanfaatkan adanya kampung yang gua rasa juga nggak diuntungkan dengan zona yang sudah sekecil itu, udah bergerak dan udah sakit banget. Keuntungannya dengan jumlah juga masih diungguli oleh teman-teman Virtus Pro 3-2. Posisi Maal nggak dapat posisi yang enak untuk menjadi snipernya. Namun kali ini Ignis sudah dikeluarkan oleh RRQ, tapi setengah XP udah didapatkan juga oleh seorang Abai di sana. Lemparan-lemparan itu dia yang akan terjadi. Dragon Freeze saling melempar, meriah sekali dari 2 kubu ini. Hati-hati, ini posisinya kalau misalkan medkit sudah terpakai, harusnya Abai medkitnya sudah nggak ada. Dia 2 kali XP-nya udah setengah. Dan sekarang lihat positioning dari Dir dengan medkit 1 face yang akhirnya dia dapatkan setelah tadi face yang sudah nggak ada gitu. Dan ini mungkin akan semakin terpojok lagi. Posisi dari RRQ dibuat oleh Virtus Pro. Oke, muter dulu harusnya untuk Dut. Oh enggak, ternyata dia mengeluarkan 2 duel yang begitu saja, sedangkan Abai oke, informasi akan dicari namun Dutch udah ketahuan. Oh, 1 orang eksposi di sana. Stevie akan dipakai oleh Nameless, lemparan-lemparan granat juga, smoke gun juga akan dimanfaatkan. Hati-hati, Abai masih menunggu timing yang tepat akan menggunakan M590-nya. Lihat 2 orang dari eksposi, maksud aku eksposi yang berada di arah Glue harus berhadapan dengan 1 orang dari Abai, dan Abai menggunakan counter di sana. Eksposi terjatuh namun sayang sekali Abai harus tersungkur. Begitu juga dengan Team Dir menyisakan 1 orang saja. Mal lihat dengan jarak sedekat itu berhasil mendapatkan 1 orang dari Puara. Di end dulu, nice banget. Gak punya vest, masih dengan medkit 2 yang masih belum dipakai, berpindah dia ke arah bawah. Oke, posisinya juga udah ketahuan juga oleh 2 player yang tersisa dari Virtus Pro. Lumayan alat sepertinya pertahanan dari kedua kubu kali ini, tapi setengah XP udah hilang dan kesempatan udah pasti sulit banget. Ini dia teman-teman Virtus Pro yang berhasil memenangkan di map Bermuda Quest Squad mode. Nice try RRQ. Mereka terkena elek comeback di tangan Virtus Pro. 4-1 awalnya menjadi 6-4 pada akhirnya. Tidak bertambah skor dari RRQ. Luar biasa sekali bagaimana Virtus Pro berubah gaya permainan mereka semenjak mereka akhirnya memegang shotgun 5M590 lebih tepatnya. Itu kerasa banget waraknya di depan tuh bisa main, bisa ngunci banget ya. Ini kalian bisa lihat dari segi highlightnya terlebih dahulu. Kita melihat ini adalah game yang pertama pada saat para punggawa dari RRQ bermain dengan cukup baik gitu kan. Mereka juga bisa untuk memenangkan pertandingan dengan 6-0, tapi ternyata di kalah hari sedikit meleset, mereka kehilangan poin mereka. Lagi-lagi RRQ dalam keadaan yang memimpin ya. Untuk di awal-awal tuh RRQ selalu keadaan memimpin, tapi Virtus Pro selalu punya solusi. 2 round pertama emang sulit banget sih buat Virtus Pro. Kalau belum ada senjata yang cukup mumpuni, itu Abai main banget pakai mini easy. Berbanding terbalik